dan diangkat al-ilmu, dan bahkan tidak didengar kalimat Allah. Terbayang berarti adzan ada apa tidak? Wallahu alam, sudah tidak ada lagi yang namanya adzan. Dan kalimat Allah jika diucapkan mengingatkan mereka kepada zaman kakek-kakek buyut kita mengucapkan Allah, maka di zaman pada saat itu tidak diucapkan hatta kalimat Allah, menunjukkan bahwa mereka dalam keadaan demoralisasi dan dereligionisasi. Mereka benar-benar hancur dari moralnya dan hancur dari agama-agama mereka. Maka hadis ini menunjukkan menjadi sunnatillah, orang-orang yang datang setelah kita akan lebih parah daripada kita, terutama masalah moral dan agamanya. Maka setelah kita mengetahui perkara yang bersifat umum tadi, bahwa kerusakan orang-orang kufar di zaman dulu dengan di zaman now dan di zaman setelah kita lebih parah, karena sesuai dengan al-qaidah al-amah tadi yang kita sebutkan di hadis Anas, maka dari wajah yang pertama disebutkan oleh penulis adalah kufar di zaman dulu, mereka melaksanakan kesyirikan di saat dalam keadaan kesempitan, kemiskinan, kesedihan. Maka ini yang menyebabkan orang-orang di zaman sekarang malah jatuh terpuruk, sudah pepatah mengatakan sudah jatuh tertimpa tangga. Maka sudah dia dalam keadaan jatuh dunianya, tertimpa tangga, juga jatuh agamanya, hilang agamanya, lost my religion, hilang agamanya. Dan itu yang banyak terjadi di zaman now seperti kami sebutkan. Banyak orang yang melaksanakan pesugihan dan banyak orang datang mendatangi kuburan-kuburan para wali untuk meminta pesugihan, ngalap barokah dan sebagainya. Maka disebutkan pendalilan oleh Syekh seperti di dalam matan, dan itu pendalilan banyak di Al-Quran. Karena kalau disebutkan akan penuh matan. Dan matan yang lebih baik adalah memberikan satu contoh kasus dari Al-Quran ataupun hadis agar mudah dihafal. Maka dari ayat Al-Quran di dalam ayat-ayat yang lain banyak. Di antaranya seperti yang disebutkan oleh penulis, faida raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin falamma najahum ilal barri ida hum yusyrikun. Dan di sini ida dzarf zaman. Maksudnya pada saat itu dia dalam keadaan kesyirikan di saat diselamatkan. Dan di sana masih banyak ayat-ayat yang lain. Seperti Allah berfirman di dalam surat Al-Isra, wa idza masakumudurru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah falamma najakum ilal barri a'radtum wa kanal insanu kafura. Maka jika kalian dalam keadaan berlayar, dalam keadaan takut, ada badai, maka tidaklah mereka kecuali melaksanakan permintaan pertolongan hanya kepada Allah saja, melaksanakan tauhid. Falamma najakum ilal bar, namun di saat kalian diselamatkan dan menapakkan kaki-kaki kalian dengan aman di bumi, maka kalian langsung berpaling. Wa kanal insanu kafura, maka tidaklah manusia itu kafura. Kafur ala wazn fa'ul, menunjukkan sifat yang dominan tentang kekufuran kepada Allah. Dan kufur yang di sini diinginkan kufur nikmah bisa, dan kufur nikmahnya sampai melaksanakan kekufuran bisa.
Dan di surat yang lain Allah berfirman juga, wa idza massal insana durrun da'a rabbahu munibina ilaih. Maka jika seorang dalam keadaan durun, maknanya ditimpa musibah, bencana, da'a rabbahu munibina ilaih, dia akan melaksanakan ketauhidan, berdoa hanya kembali kepada Allah. Summa idza khawalahu ni'matan minhu nasya ma kana yad'u ilaihi min qabl. Kemudian jika Allah menggantikan dari keburukan kepada kenikmatan, maka mereka akan dalam keadaan lupa. Maka yad'u ilaihi, yang dulu dia melaksanakan tauhid sebelumnya, wa ja'ala lillahi angdadan. Kemudian Allah memalingkan mereka dan akhirnya mereka berpaling dari peribadatan tauhid kepada wa ja'ala lillahi andadan, menjadikan tandingan-tandingan untuk Allah dalam peribadatan mereka. Dan begitupun di dalam ayat yang lain di surat Luqman, wa idza ghasyiyahum maujun kadulali da'allaha mukhlishina lahuddin. Maka di saat mereka melihat ombak-ombak yang bergulung-gulung di depan mereka, maka mereka takut dan mukhlishina lahuddin, mereka mengikhlaskan kepada Allah Jalla wa Ala. Falamma najahum ilal barri faminhum muqtasidun. Maka di saat mereka diselamatkan kepada daratan, maka faminhum muqtasidun, ada di antara mereka yang tidak melaksanakan kesyirikan dan ada yang di antara mereka melaksanakan kesyirikan. Apa makna muqtasid? Disebutkan oleh Imam Mujahid, faminhum muqtasidun ay kafirun, bahwa makna muqtasid adalah kafir. Athar ini dari Mujahid dikeluarkan oleh Imam At-Tabari dari jalan Muhammad ibnu Amr, haddatsana Abu Asim, haddatsana Isa, haddatsana Al-Hasan, haddatsana Waraqa jami'an an Ibni Abi Najih an Mujahid. Maka Muhammad ibnu Amr di sini adalah Abu Rawad Saduq, wa Abu Asim dia adalah Dhahhak, Ad-Dhahhak ibnu Makhlad yang merupakan gurunya Imam Al-Bukhari. Maka dari sini kalian mengetahui bagaimana Imam At-Tabari ada sedikit di bawah dari Imam Al-Bukhari. Maka bertemu kepada Abu Asim Ad-Dhahhak ibnu Makhlad yang dilaqabi An-Nabil dalam keadaan butuh sanad yang lain dari Muhammad ibnu Amr dari Abu Asim. Adapun Imam Al-Bukhari langsung menyebutkan Abu Asim. Maka Abu Asim Ad-Dhahhak ibnu Makhlad di sini imam, dan Isa di sini tadi sanadnya Ibnu Maimun, dan Waraqa huwa Ibnu Umar al-Yaskuri siqah. Maka di sini sanadnya Hasan lidatih karena Muhammad ibnu Amr. Maka asar Mujahid asar yang hasan. Maka makna dari faminhum muqtasidun, di antara mereka ada yang menjadi kafir. Kafir kufur nikmah. Setelah diselamatkan maka mereka melaksanakan kekufuran. Dan kita persaksikan di kehidupan kita yang ada di zaman kita, anal musyrikin al-kufar fi zamanina ya'buduna wa yatabarraquna bi qabril wali al-fulani aw al-habib al-fulani wa yatlubuna kasfi durri minal mas aw al-amrad aw al-faqr wa ghairu dhalik fahum fi shiddati musyrikun wa fir raha min babil aula. Maka jika kita rujuk kepada kehidupan orang di zaman now, mereka melaksanakan kesyirikan di saat fakir, miskin, kesedihan, ditimpa bencana,
ditimpa penyakit. Maka jika kita merujuk kepada apa yang mereka lakukan di saat mereka ngalap barokah, melaksanakan haul, memperingati the death day, hari kematian Syekh Fulan, maka selain mereka memperingati Maulid Nabi, hari katanya kelahiran Nabi, juga mereka merayakan the death day, hari kematian wali. Dari mana mereka mengetahui? Pokoknya kuncinya mengatakan kita melaksanakan haul di tanggal demikian dan demikian. Akhirnya mereka mendatangi kuburan para wali dan meminta kepada wali tersebut dari perkara-perkara yang si wali ini tidak mampu untuk memberikan apapun. Maka di sini kita akan membuka pemahaman bagaimana orang-orang yang datang ke kuburan wali itu bisa sampai kepada titik jenuh kebodohan. Dan yang datang bukan hanya orang-orang desa, orang-orang kampung Badu. Yang datang di pundaknya ada bintang-bintang. Yang datang pejabat dari Pemda yang tinggi, yang ingin mendapatkan tingkatan yang lebih tinggi lagi. Maka mereka kebanyakan adalah dari para doktor ataupun bahkan profesor, namun akalnya dijungkir balikan karena tidak bisa memahami mana syirk dan mana tauhid. Maka datang kepada kuburan para wali di acara haul tersebut, wahai wali, jadikanlah pangkatku lebih tinggi dan jadikanlah aku number one di provinsiku. Berarti apa? Gubernur. Maka dia meminta kepada siapa? Kepada orang yang meninggal. Dan di antara mereka juga orang-orang yang besar, yang intelek, karena istrinya mandul. Bagaimana pantunnya? Ujung bendul dalam semak, istriku mandul banyak lemak. Ya turunkanlah kolesterol, jangan obesitas. Istrinya 120. Maka bagaimana mau melahirkan dalam keadaan seperti itu dan hamil? Maka tidak bisa. Malah meminta kepada orang yang ada di kuburan. Maka terbayang dari dua soal ini saja. Tadi para pejabat yang meminta pangkatnya lebih tinggi, dari yang datang adalah brigjen meminta agar mendapatkan bintang-bintang di pundaknya menjadi 3 bintang, bahkan bintang 7 pun gak apa-apa. Jadi apa bintang 7? Tengjen atau sepenjen. Maka di sini juga meminta kepada wali tersebut agar istrinya disembuhkan dari kemandulan. Maka terbayang ya ibadallah bagaimana kebodohan mereka. Wali yang sudah meninggal disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, "Inna ibna Adam idza mata inqata'a amaluhu illa bi ihda salas." Seseorang yang meninggal itu tidak ada hubungannya dengan dunia lagi. Tidak bisa melaksanakan amal soleh. Yang dikejar oleh manusia yang meninggal apa? Bisa dikembalikan melaksanakan amal soleh. Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Wahai Allah, kembalikan aku sebentar saja agar aku berijtihad melaksanakan apa-apa yang aku pernah tinggalkan dulu. Itu keinginan mereka. Nah, di sini malah mereka yang tidak mampu untuk kembali dimintai beberapa perkara yang tidak mampu sama sekali mayat ini untuk memberikannya. Maka dikatakan di dalam hadis tadi dari Abi Hurairah, orang yang meninggal terputus hubungannya dengan dunia kecuali 3 perkara: amal jariah ma'ruf dan ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang mendoakannya. Selain itu tidak bisa menjawab dari orang-orang yang memintanya. Maka bagaimana
kepada si Brigjen tadi, meminta agar di pundaknya dijadikan bintang 4 ataupun bintang 7. Jadi bukan 7 up lagi, tapi 7 gen. 7 jenderal. Al-muhim, bagaimana bisa orang yang sudah meninggal ini, dan juga bagi yang istrinya mandul, tidak hamil-hamil, bagaimana si wali tersebut bisa memberikan pengobatan yang benar, padahal dia dulu hanya mungkin orang soleh, kalau memang orang soleh, tidak pernah kuliah di kedokteran, tidak masuk University of Indonesia di fakultas kedokteran, dan tidak masuk spesialis dari ahli kandungan. Maka bagaimana bisa menjadikan istrinya sembuh dari kemandulannya? Dan di kuburan pun tidak ada training dan tidak ada pelajaran-pelajaran khusus yang bisa dia peroleh, semuanya dalam keadaan ketidakmampuan. Maka dalam keadaan ketidakmampuan ini, para wali-wali malah dimintai doa untuk menyembuhkan istrinya dan untuk memberikan pangkat yang lebih tinggi. Jelas perkara itu meminta kepada makhluk yang pertama sudah mati, dan yang kedua tidak mampu memberikan apa-apa. Jelas ini kesyirikan, karena doa hanya diberikan kepada Allah. Ini yang ingin saya jelaskan, bagaimana mereka yang meminta kepada para wali-wali itu masuk kepada kesyirikan, meminta kepada selain Allah dari perkara-perkara yang tidak mampu. Maka Allah memerintahkan, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku saja, aku akan memberikan jawaban kepada yang kalian inginkan. Ini yang Allah perintahkan kepada seluruh manusia. Maka disebutkan ad-du'a huwal ibadah. Di hadis Nu'man ibnu Bashir yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan yang lainnya, doa itu adalah ibadah. Meminta kepada Allah itu ibadah, karena Allah memerintahkan ud'uni astajib lakum. Bahkan disebutkan innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama ad-dakhirin. Bahkan barang siapa yang dia itu sombong dan enggan untuk berdoa kepada Allah, akan dimasukkan kepada api neraka yang menghinakan. Maka di sini menjadi pendalilan yang jelas bahwa mereka orang-orang yang meminta kepada para wali yang sudah meninggal masuk kepada kesyirikan apapun namanya. Baik namanya katanya ngalap barokah, baik namanya katanya seperti di pelajaran yang dulu, ma da'awnahum wala ta'abbadna ilaihim walakin liuqarribuna ilallahi zulfa. Kami hanya meminta mereka itu mendekatkan diri-diri kami kepada Allah, karena kami ini para pendosa besar. Para wali-wali soleh ini menjadi konektor, dan ini telah kita bahas. Atau mereka mengatakan kami tidaklah meminta doa dan sebagainya karena, dan menyembelih untuk mereka karena meminta syafaat saja. Maka apapun namanya, baik meminta doa atau sekarang disebutkan dengan ngalap barokah, atau menjadikan mereka sebagai konektor, atau meminta syafaat, selama doa ibadah dipalingkan kepada selain Allah bisa menjadi kesyirikan. Selama sembelihan yang merupakan ibadah, fasholli li rabbika wanhar, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dari dua ayat ini telah kita bahas di pelajaran pagi, bahwa maknanya sembelihan juga untuk Allah saja. Maka barang siapa yang menyembelih untuk wali-wali soleh telah musyrik, keluar dari Islam dan dilaknat. Seperti hadis Muslim dari Ali ibn Abi Thalib, la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang-orang yang menyembelih kepada selain Allah. Maka inilah mungkin yang bisa kita berikan dari salah satu wajah permisalan bagaimana orang-orang musyrik di zaman now lebih parah daripada kesyirikan orang-orang di zaman terdahulu, dari satu wajah pendalilan. Dan pendalilannya dari wajah yang lain akan kita bahas di pelajaran yang lain. Wa naktafi ila huna
Wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum. Al muadzin yuadzin.